Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bagaimana keadaan sahabat? Semoga keadaan sahabat sehat selalu ya. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang tugas perkembangan di tingkat SD atau sekolah dasar. Yuk, kita simak penjelasannya. Menurut Harvinghurst, tahun 1961, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia. Tetapi, sebaliknya apabila mereka gagal, maka akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat. Dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun juga menurut Harlock, tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Oke. Adapun tujuan mempelajari tugas perkembangan yaitu pertama, mendapatkan petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada periode usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada individu tentang apa yang akan dihadapi dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangannya berikutnya. Oke. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama, faktor tuntunan kebudayaan, yang mana faktor ini berbentuk kekuatan, norma hidup, serta nilai-nilai ideal pada kehidupan individu yang sedang berkembang. Yang kedua, kematangan fisik. Ini merupakan salah satu faktor penentu munculnya tugas-tugas perkembangan pada periode usia-usia tertentu, di samping kondisi yang sehat dan kecacatan. Yang ketiga, kepribadian seseorang. Ini antara lain seperti intelijensi, minat, sikap, kecenderungan sosial emosional, sifat, dan karakter. Adapun karakteristik perkembangan pada periode anak usia sekolah dasar yaitu pertama, dorongan untuk keluar dari rumah dan masuk ke dalam kelompok anak-anak sebayanya. Yang kedua, dorongan yang bersifat kejasmanian untuk memasuki dunia permainan anak yang menuntun keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, dorongan untuk memasuki dunia orang dewasa yaitu dunia konsep-konsep logika, simbol, dan komunikasi, serta kegiatan mental lainnya. Oke, menurut Harvinghurst dalam Harlock, tahun 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umurnya 6-12 tahun bisa disebut pada masa SD, yaitu pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, atau dapat dikatakan dapat merawat kebersihan dan kesehatan dirinya. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan dirinya sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya.
Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia 9-10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai wanita. Demikian juga halnya anak pria. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangan intelektual dan biologi sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Karena kemampuan berpikirnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Oke, selanjutnya. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep seperti agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Pada periode ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkannya dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. Yang ketujuh, belajar mengembangkan kata hati atau pemahaman tentang benar salah, baik dan buruk. Pada periode sekolah dasar, anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaannya terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaiknya. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom, tanpa tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya, maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. Yang kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial. Anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Dan yang ke-10, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Oke, demikianlah paparan dari saya. Semoga yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh sahabat-sahabat ya. Oh ya sahabat, jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.